Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nif Kurniawan dengan NIM A11 2022 14644. Di sini saya berasal dari kelompok STKI 4271. Saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan tema Search Engine Musik. Untuk anggota kelompok sebagai berikut. Untuk daftar isi, berisi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, sistem pencarian dan rekomendasi musik dengan analisis lirik lagu, mengusulkan sistem rekomendasi musik berbasis content based filtering untuk menganalisis lirik dan genre, serta algoritma TF-IDF untuk membobot term pada lirik dengan Cosin similarity untuk mengukur kesamaan lagu. Untuk teknik pre-processing seperti tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata. Untuk stemming, mengubah kata-kata ke bentuk aslinya. Dan stop word removal untuk menghapus kata-kata umum yang tidak penting, seperti kata hubung dan di dan yang lainnya. Sistem ini bertujuan menghadirkan rekomendasi musik yang lebih personal dan relevan untuk fokus pada peningkatan akurasi. Untuk rumusan masalah, penelitian ini membahas tantangan menemukan musik sesuai suasana hati dan preferensi pribadi di tengah banyaknya pilihan lagu digital. Content based filtering dieksplorasi sebagai solusi dengan menganalisis lirik dan genre. Untuk tujuannya menguji efektivitas pendekatan tersebut dalam meningkatkan rekomendasi musik yang lebih personal. Untuk pembatasan masalah pada penelitian ini fokusnya hanya pada lirik dan genre lagu, tanpa mempertimbangkan aspek seperti tempo atau instrumen. Dataset yang digunakan juga terbatas, hanya lagu berbahasa Inggris dan Indonesia. Algoritma yang diterapkan meliputi TF-IDF dan Cosin similarity tanpa metode kompleks seperti collaborative filtering. Untuk evaluasi dilakukan dengan pengujian terbatas, berfokus pada latent semantic analysis atau LSA untuk meningkatkan kinerja content based filtering. Untuk tugas akhir ini yaitu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem pencarian dan rekomendasi musik berbasis content based filtering untuk mempermudah pengguna menemukan musik sesuai preferensi. Yang pertama, mengembangkan sistem itu sendiri. Yang kedua, menerapkan metode content based filtering. Yang ketiga, menggunakan algoritma TF-IDF untuk membobot term pada lirik. Dan keempat, mengukur kesamaan lagu dengan Cosin similarity. Yang kelima, mengimplementasikan LSA. Yang keenam, mengimplementasikan proses pre-processing seperti tokenize, stop word, dan juga stemming. Yang ketujuh, menguji akurasi sistem pencarian dan rekomendasi. Yang kedelapan, memberikan pengalaman mendengarkan lagu yang lebih personal. Yang kesembilan, menyusun panduan untuk pengembangan sistem pencarian dan rekomendasi musik berbasis konten di masa depan. Untuk manfaat penelitian bagi pengguna, sistem ini bermanfaat merekomendasi lagu sesuai suasana hati dan selera, memudahkan menemukan musik baru, serta menghadirkan antarmuka ramah pengguna untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Bagi kami peneliti, memperluas pemahaman sistem rekomendasi berbasis konten melalui analisis lirik musik, mengeksplorasi metode content based filtering dan algoritma TF-IDF, serta mengembangkan keterampilan teknis peneliti. Hasilnya menjadi dasar studi lanjutan di bidang sistem pencarian dan rekomendasi, dan bisa juga untuk skripsi. Untuk tinjauan studi
mengulas penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terkini menunjuk bahwa metode berbasis konten semakin populer, membantu pengguna menemukan musik sesuai preferensi. Contohnya pakai ETAL 2021. Untuk tinjauan pustaka, sistem rekomendasi, alat yang membantu pengguna menemukan konten relevan berdasarkan preferensi, seperti lagu yang direkomendasikan berdasarkan genre, lirik, atau karakter musik lainnya. Yang kedua, content based filtering, pendekatan menganalisis karakter item yang disukai pengguna sebelumnya, seperti genre, tempo, lirik, dan instrumen untuk merekomendasi lagu baru dengan karakteristik yang serupa. Untuk TF-IDF yaitu menilai pentingnya suatu kata dalam dokumen. Rekomendasi musik TF-IDF membobot kata dalam lirik lagu untuk menganalisis kesamaan dan meningkatkan relevansi rekomendasi. Untuk quotient similarity, mengukur kesamaan antar vektor lirik lagu dan mengidentifikasi lagu sesuai dengan kemiripan konten. Untuk proses pre-processing, pembersihan data lirik sebelum analisis meliputi tokenisasi, yaitu mengubah kalimat menjadi kata. Stemming, yaitu mengubah ke kata aslinya. Stop word removal, yaitu mengubah kata-kata yang tidak penting seperti kata hubung, di, dan, untuk meningkatkan kualitas data. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama pengumpulan data. Di sini datanya ada dua sumber, yaitu yang pertama repository GitHub dengan 9.459 baris dan 28 kolom berisi berbagai informasi relevan, serta hasil scraping dari Spotify dengan 1.427 record dan 5 field yang mencakup data, lagu, dan atribut terkait. Lalu setelah itu keduanya digabungkan untuk memperkaya dan meningkatkan akurasi model agar lebih robust. Untuk data preparation, pendekatan menganalisis karakter item yang disukai pengguna sebelumnya, seperti genre, tempo, lirik, dan instrumen, untuk merekomendasi lagu baru yang serupa. Untuk TF-IDF, pada tahap data preparation dilakukan pembersihan data, seperti merename kolom, memilih fitur yang penting saja, menghapus data null dan duplikat, serta memproses teks, menghapus spasi, memisahkan kata, dan mengubah ke huruf kecil, serta menghapus tanda baca. Salah satu contohnya adalah stemming menggunakan Porter Stemmer untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya, bentuk aslinya. Untuk quotient similarity sendiri, yaitu teknik mengukur kesamaan antar vektor lirik lagu, mengidentifikasi kemiripan konten lirik. Untuk proses pre-processing, yaitu langkah pembersihan data lirik sebelum analisis, yang meliputi tokenize, yaitu mengubah kalimat menjadi kata. Stemming, yaitu mengubah ke kata asli bentuk aslinya. Dan stop word removal untuk menghapus kata yang tidak penting seperti kata hubung, di, dan, yang, untuk meningkatkan kualitas data. Untuk kesimpulan, laporan ini membahas implementasi sistem rekomendasi berbasis konten untuk mendengarkan yang lebih personal. Aplikasi ini dilengkapi dengan search engine untuk mencari lagu berdasarkan potongan lirik, nama artis, dan judul lagu, serta menampilkan daftar 9 lagu tren terkini. Untuk data diperoleh dari GitHub dan scraping Spotify, lalu diproses menggunakan TF-IDF untuk membobot kata dan latent semantic analysis untuk reduksi dimensi. Kemiripan antar query pengguna dan data lagu diukur dengan quotient similarity. Untuk aplikasi atau sistem ini dibangun dengan Flash. Aplikasi memiliki 4 halaman, yaitu login page, home page, search engine,
dan halaman pengguna atau elemen personal. Data pengguna disimpan dalam file CSV, memungkinkan pengelolaan akun yang mudah. Setelah login, pengguna dapat mencari lagu dan mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan pengalaman musik yang lebih disesuaikan dan relevan bagi pengguna berkat penerapan CBF dan LSA untuk menghasilkan rekomendasi musik yang lebih tepat. Terima kasih, dan di sini saya akan mereview sedikit untuk laporan akhirnya. Yang pertama di sini adalah abstrak, sudah ada di PPT, dan di sini adalah daftar isinya. Bab 1 adalah pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah seperti tadi. Untuk bab 2 landasan teori, dan untuk bab 3 meliputi metode penelitian, yaitu business understanding, yaitu pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Data understanding yaitu pengumpulan data atau pemahaman data. Untuk data preparation itu persiapan data. Untuk modeling itu pembuatan model. Dan untuk bab keempat yaitu meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Untuk bab kelima kesimpulan serta ada daftar pustaka. Nah, di sini terdapat diagram flow atau diagram alir yang menunjukkan prosesnya. Yang pertama yaitu menentukan permasalahan dan objek penelitian, menentukan target penelitian, menentukan batasan penelitian, menentukan batasan penelitian, untuk menentukan metode yang diusulkan. Lanjut untuk selanjutnya pengumpulan data. Nah, di sini ada dua tahap. Yang pertama yaitu download dari GitHub, yang kedua crawling Spotify. Lalu datanya keduanya digabungkan menjadi satu. Setelah itu dilakukan pengecekan data, apakah ada data yang tidak sesuai atau rusak. Langsung dilakukan pembersihan data. Setelah itu transformasi data. Setelah transformasi data, penyesuaian desain data sebelum masuk ke modeling. Lanjut di sini adalah tahap modeling, dan setelah tahap modeling dilakukanlah validasi. Jika akurasi validasi ini kurang, maka akan dilakukan ulang build model dengan perubahan parameter pada modelnya. Jika akurasi sudah baik, langsung dilakukan deploy untuk mendapatkan GUI-nya, untuk membuat GUI-nya dengan Flash, dan selesai. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang code-nya. Nah, di sini pertama yang pasti yaitu data preparation seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada dua data yang kami ambil yaitu dari GitHub. Yang pertama, teknik yang dilakukan yaitu mengkonekkan ke Google Drive. Yang kedua, import library yang digunakan seperti Pandas dan NumPy. Untuk selanjutnya yaitu memanggil dataset yang sudah download tadi. Lalu di sini akan dilakukan prep untuk menampilkan data teratas untuk mengidentifikasi datanya, manakah fitur yang nantinya akan dipakai. Lalu lanjut menampilkan data paling bawah. Juga di sini hanya cross check aja. Lanjut untuk melihat informasi data untuk digunakan sebagai pemahaman data itu sendiri sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Selanjutnya merename nama kolom agar lebih mudah, seperti lirik menjadi lirik lagu. Nah, di sini lalu setelah dirubah namanya, dicek lagi
informasi datanya, dan di sini sudah berubah nama kolom atau fieldnya. Lalu dilihat data, deskripsi datanya. Nah, di sini ini penting untuk pemahaman data itu sendiri. Lanjut, di sini memilih kolom yang mau diperlukan. Nah, di sini untuk sebelumnya kan banyak fiturnya atau fieldnya. Nah, di sini hanya dipakai 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 field yang kita pakai untuk lebih lanjut. Lanjut, menghapus karakter pemisah baris. Nah, di sini menghapus spasi dan tab atau ya tab, ganti baris baru dan tab. Untuk selanjutnya mencari data yang kosong atau nul, mencari data duplikat pada kolom. Nah, di sini tidak ada data nul dan juga terdapat 2353 duplikat. Menghapus lirik yang sama agar di sini untuk diproses lebih lanjutnya tidak ada yang memiliki lirik yang sama, hanya diambil satu saja. Nah, di sini di drop untuk lirik yang sama, lalu yang duplikat ditambahkan untuk di cross check lagi, dan hasilnya sudah 0, berarti sudah tidak ada data duplikat. Lalu lanjut menggabungkan kolom artis dan judul. Nah, di sini penggabungan field atau kolom artis dan judul. Nah, di sini kita tampilkan lagi setelah penggabungan artis dan judul lagu. Lanjut mengonversi nilai dalam kolom genre lagu menjadi list Python asli menggunakan dengan mengimport AST, menggunakan literal eval, menghapus spasi. Nah, di sini untuk genre lagu dihapus spasinya dan nama artis juga dihapus spasinya, lalu ditampilkan setelah penghapusan spasi. Nah, lanjut di sini memisahkan perkata pada file lirik lagu serta nama artis. Nah, selanjutnya di sini kami membuat file baru yaitu label dengan penggabungan lirik lagu, nama artis dan genre lagu. Lalu ditampilkan 10 data teratas. Selanjutnya membuat variabel data baru yang diperlukan, yaitu dengan nama new data GitHub yang berisi file atau kolom URI, artis, judul lagu, yaitu gabungan tadi artis dan judul lagu, serta label yaitu gabungan lirik lagu, nama artis dan genre lagu. Nah, setelah membuat variabel data baru, gabungkan elemen dalam list pada kolom label menjadi satu string. Di sini menggunakan pandas untuk penggabungannya. Membuat new data GitHub, label sama dengan 0. Nah, di sini melakukan stemming pada teks, yaitu mengubah setiap kata dalam teks ke bentuk dasar atau kata asli menggunakan algoritma Porter Stemmer dari library NL3. Untuk penggunaannya yaitu seperti ini. Lanjut di sini proses stemming pada setiap teks dalam kolom label di data frame new dan data frame new data indo, sehingga semua kata dalam teks diubah ke bentuk dasarnya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia berarti untuk stemmingnya, dan diubah menjadi bentuk dasarnya. Lalu
membuat new data GitHub label sama dengan indeks ke 0, mengubah semua teks dalam kolom label di data frame new data Indo menjadi huruf kecil atau lowercase sehingga lebih konsisten saja. Di sini berarti semuanya diubah ke huruf kecil. Lanjut dicek, cross check lagi, sudah ada perubahan. Di sini sudah huruf kecil semua pada labelnya. Lalu disimpan ke file CSV baru untuk hasil preparation data GitHub-nya. Nah, lanjut untuk data scraping yang dari GitHub juga dilakukan seperti ini. Untuk preparation data seperti sama, perlakuannya sama persis seperti yang di GitHub. Nah, untuk scrapingnya ada di Google Drive. Terus saya di sini yaitu untuk crawling atau scrapingnya, yaitu saya jelaskan menggunakan apa saja yang diinstal, yaitu Spotify, library Spotify, request, dan pandas. Di sini untuk scraping atau crawlingnya, untuk pengambilan data lagu menggunakan API dari Spotify serta Music Match untuk liriknya, karena di Spotify tidak memberikan lirik. Seperti berikut hasil crawlingnya. Di sini ada limit, jadi saya gunakan hanya 3 link, setiap 3 link bergantian. Lanjut ke codingnya. Di sini untuk data preparation yang hasil crawling tadi sama seperti preparation data GitHub untuk prosesnya. Jadi nantinya di final preparation hasil pre-processing dari GitHub, data GitHub dan data scraping yang sudah disimpan ke file CSV-nya masing-masing digabung menjadi satu, yaitu di sini memanggil dataset masing-masing, mengimportnya masing-masing, selanjutnya ditampilkan, lalu digabungkan menjadi satu karena sudah memiliki kolom dan sudah memiliki kolom yang sama untuk data dari GitHub dan data dari scraping yang sudah diproses. Nah, di sini masuk ke modelingnya. Di sini mengimport driver, import driver untuk library yang dipakai. Di sini ada pandas, skitchclern, dan pickle. Dan pada di sini dipanggil datasetnya, ditampilkan untuk informasinya, menggabungkan semua kolom jadi satu pada field atau kolom baru, yaitu search, yang isinya artis, judul lagu, dan label ini digabungkan jadi satu di kolom ini, ditampilkan hasilnya seperti ini. Setelah itu menggunakan modeling TF-IDF dari skitchclern
Setelah modelingnya, terapkan LSA untuk reduksi dimensi. Lanjut, hitung similarity metriknya dengan cosine similarity. Buat function search engine-nya. Nah, di sini query ditransformasi menggunakan model TF-IDF. Query transformasi ke dalam ruang LSA. Setelah itu di cosine similarity antara query LSA dan dataset LSA. Lanjut diurutkan berdasarkan skor similarity. Gabungkan pencarian model dan hasil pencarian langsung. Result membuat array kosong, lalu di looping artis judul potongan lirik ditambahkan ke song append ke result, yaitu informasi song append ditambahkan ke result. Habis itu di looping lagi. Nah, di sini buat fungsi search engine yang menggunakan LSA untuk pencarian, menggunakan di sini untuk bagian fungsi search engine menggunakan LSA untuk pencarian, menggunakan library dari scikit-learn yaitu Truncate SPD. Reduksi dimensi LSA menjadi 100. Nah, di sini ambil top end hasil pencarian dari search. Di sini melakukan testing 5 query. Di sini query-nya contohnya adalah jika hati ini berbicara mungkinkah. Jika similarity ada di result lagu, maka akan mencetak lagu, artis, judul lagu dan dengan persentase similarity-nya. Jika snippet in result lagu lyrics, yaitu snippet. Nah, ini adalah outputnya. Lalu setelah proses tadi modeling dan testing, hasil modelnya disimpan ke Pickle dengan library Pickle. Di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan dari GUI-nya. Masuk di sini, username adalah, jika belum punya akun maka sign up, daftar akun. Nah, sini saya akan langsung login. Lanjut login. Nah, di sini adalah tampilan home page-nya. Di sini menampilkan random 9 lagu trending. Untuk search engine-nya ada di bagian ini. Misal aku ingin ayat amunisi, Fata Morgana. Skor kesamaannya berarti itu kan lirik, potongan lirik. Untuk nama artis kita Rhoma Irama akan menampilkan sesuai artis, yaitu Rhoma Irama berdasarkan judul lagu. Judul lagunya apa ya?
judul lagunya. Untuk lagu ibu. Oh, nggak ada, berarti tidak set. Coldplay. Untuk Coldplay, nah, Trouble, Yesun, dan lain-lain. Sini berarti untuk query berdasarkan artis, judul lagu maupun lirik, potongan lirik sesuai preferensi pengguna. Nah, itulah demo aplikasi saya. Dan di sini juga bisa untuk deploy. With all the stupid things I've done. Nah, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.